Selamat datang di saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru, yaitu terisekai menjadi pangeran otot. Yuji kemarin diutus menjadi pimpinan perang di Kekaisaran Ming. Dia akan melawan bangsa nomaden yang dipimpin oleh Ishin Taishin. Tapi sayangnya pasukan depan Kaisaran Ming malah kalah melawan nomaden. Waduh dah, malah di luar prediksi. Dan oke, seperti apa peperangan selanjutnya? Kita langsung aja lah dicapcus. Dan oke, kita langsung pindah scene. Di situ ada seseorang yang sedang mandi, tubuhnya sudah kurus kering dan matanya sudah keriput. Dan ini dia wujud orangnya, entah siapa orang ini karena gak ada keterangannya. Tapi yang jelas dia mengatakan kalau dirinya sebentar lagi akan menjadi dewa. Bukan hanya dewa, bahkan lebih tinggi dari dewa. Jir, siapa sebenarnya orang ini? Kita nggak tahu karena Sing langsung berpindah. Kembali ke wilayah perang, di situ ada Menteri Kiri Wang Zheng. Dia ditemani seorang jenderal yang sedang memimpin perang. Jenderal ini namanya Zhang Fu. Ia saat ini membawa pasukan sebanyak 10.000. Tapi Wang Zheng akan memangkas jumlah pasukan dari Jenderal Wang Fu. Soalnya Jenderal Fu akan dibekali 4.000 senjata contong. Itu senjata yang pas untuk membasmi 20.000 pasukan nomaden. Tembak saja sampai armor mereka hancur. Senjata contong ini tidak bisa dikalahkan. Kuampret, apa maksudmu ha? Kau menyuruhku bundir ya? Apa-apaan kau ini? Kenapa memberiku cuma 4.000 pasukan? Kau itu tahu perang gak sih? Jangan atur pasukanku seenaknya. Kau harus tahu posisimu, jenderal. Kau ini cuma pion yang digerakkan. Jadi, terimalah apa yang diperintahkan atasan kepadamu. Kau harus ingat itu, Jenderal Fu. Wanjir, malah diancam jenderalnya. Kemudian kita kembali ke benteng pasukan Jenderal Jigao yang mana ia telah KO. Terlihat Jenderal Jinko sudah modar, ia digantung di tiang gantungan. Wah, kasihan sekali ini jenderalnya. Dan juga di situ ada banyak sekali pasukan Jenderal Jinko yang sudah pada modar. Mereka tergeletak dan bersimpah cairan merah. Di situ ada Kaisar Ming yang telah sampai di benteng pertahanan Jenderal Go. Ia melihat itu dengan kengerian yang membuat dirinya trauma. Apalagi ia dilaporkan kalau semua pasukan dari dua jenderal yaitu Jenderal Meng Zhou dan juga Jenderal Jin Gao telah binasa semua. Benteng mereka telah hancur dan senjata contong yang mereka bawa telah dirampas semuanya oleh bangsa nomaden. Wanjir, Kaisar Ming kesal sekali. Ia pun memerintahkan semua pasukan yang ia perintah untuk kembali ke benteng Juyong. Itu benteng garda depan terakhir yang sekarang masih ada. Cepat semuanya, kita mundur ke benteng Juyong. Dan oke, para prajurit kaisar pun berjalan. Tapi banyak di antara mereka sudah tidak sanggup lagi untuk berjalan. Karena mereka baru sampai di sini setelah berjalan jauh dari wilayah Beijing. Dan benar-benar gak ngotak ini dada. Kaisarnya gak ngotak, disuruh jalan tanpa istirahat. Tulul-tulul. Kemudian di markas Ishin Taishin, ia dilaporkan kalau Kaisar Ming telah bergerak ke benteng Juyong. Mereka sudah berangkat dan memaksakan diri untuk sampai ke benteng itu walaupun para prajurit mereka sedang kelelahan. Taishin yang mendengar kabar itu jadi konyol banget deh. Kaisar Ming pasti sekarang sedang panik. Ia pasti tidak bisa tenang dan akan melindungi dirinya sendiri di benteng Juyong. Kasihan sekali itu manusia gembrot. Aku harap aku bisa melihatnya saat ia ketakutan. Kemudian Komandan Bayan mengusulkan kepada Taishin untuk segera menyerang benteng Juyong dan tangkap Kaisar Ming. Dengan tertangkapnya Kaisar Ming, maka bangsa nomaden dapat dengan mudah mengambil alih kekuasaan. Itu akan menjadi pekerjaan yang mudah untuk mengakhiri perang ini. Wah, mendengar itu, Ishin Taishin senang sekali. Ia sangat senang jika harapannya terpenuhi. Segera bawa babi gendut itu kemari. Kita akan menyerang benteng Juyong malam ini. Jangan kasih nafas untuk istirahat. Segera kirim pasukan kita ke benteng Juyong. Ayolah gasken. Dan oke, langsung ke lokasi. Saat ini pasukan nomaden sedang menembakkan anak panah. Mereka mengincar pasukan Ming yang ada di dalam markas mereka. Dan cerot!
Pasukan Ming berguguran karena terkena anak panah dari pasukan nomaden. Mereka jadi panik karena kekuatan panah dari bangsa nomaden begitu kuat. Gile, pasukan Ming pun menembakkan contoh mereka, tapi karena mereka kelelahan, mereka tidak bisa menembak dengan cepat. Semua pasukan nomaden berhasil lari dengan mudahnya. Dan ya, pasukan nomaden langsung sampai di depan pasukan Ming. Mereka semua tampak mengerikan dengan aura gelap yang menyelimuti mereka dengan kuda mereka. Jir, serem, dan tuar. Ledakan dilakukan, itu bom molotov yang menggunakan bambu Viet. Gile, pasukan nomaden sudah menggunakan bom. Tapi kita flashback dulu ya, ketika bangsa nomaden menguji bom molotovnya. Saat itu kuda-kuda ketakutan ketika bom diledakkan. Mereka takut dengan suara ledakan dari bom molotov, tapi Ishin Taishin bisa menangani masalah itu. Soalnya, ia akan menutup telinga kuda supaya kuda yang tidak mendengar ledakan yang menggelegar. Bayan melaporkan kalau semua uji coba telah dilakukan dan sekarang semua kuda tidak akan takut lagi dengan meriam contong yang digunakan oleh Kekaisaran Ming. Oke, sip dah Bayan. Segera kirim bom molotov itu kepada pasukan Kubilai. Senjata ini juga diperlukan untuk menaklukkan kerajaan Joseon. Aku harap Kubilai bisa memenuhi ekspektasiku. Oke lah, mantap. Kemudian kembali ke scene sekarang, di mana para prajurit Kaisaran Ming sudah pada mental down. Mereka malah melongo melihat teman-teman mereka modar di kill pasukan nomaden. Kemudian di dalam tenda, para prajurit panik karena kondisi pasukan garda depan telah kalah total. Tidak ada lagi pasukan yang berani melawan bangsa nomaden. Mereka semua yang ada di situ malah pada kabur. Ya, kabur karena memang gak mungkin menang melawan bangsa nomaden. Dan ternyata di dalam tenda itu ada Wang Zheng. Ia tertunduk lemas karena semua senjata contong yang ia bangga-banggakan telah kalah. Mereka semua kalah hanya dengan busur panah dan kuda. Wah, semua apa yang terjadi di sini? Kenapa senjata contong tidak efektif? Wanjir. Kemudian di benteng Temu, benteng sebelum Juyong, di situ ada Bayan dan Ishin Taishin yang sedang mengamati benteng Temu dari luar. Bayan saat ini melaporkan kalau benteng Temu dijadikan tempat istirahat untuk rombongan Kaisar Ming. Apa perlu kita sikat aja langsung Tuan Besar? Jangan dulu, tahan dulu di sini. Kita juga butuh istirahat, Bayan. Tapi siapkan beberapa pasukan untuk masuk ke jalur bukit. Kita harus antisipasi jika Kaisar Ming lari ke situ. Oke dah, siap bos. Di sisi lain, Menteri Wang Zheng saat ini sedang melihat pasukan nomaden dari kejauhan. Ia saat ini membaca situasi kalau mereka sudah kalah telak. Ia merasa peperangan ini menjadi berat sebelah. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa Contong tidak bekerja sama sekali? Bahkan asisten Wang Zheng memberi saran kepada bosnya untuk segera kabur dari sini. Kita harus pergi ke benteng Juyong karena di situ ada benteng yang masih bertahan. Kemudian Wang Zheng menyuruh prajurit untuk memindahkan Kaisar Ming ke benteng Juyong. Semua yang ada di benteng Temu, pindahkan ke benteng Juyong sekarang juga. Lindungi Kaisar dengan segala kemampuan kalian. Dan oke, prajurit pun langsung menyampaikan pesan itu kepada raja yang sedang sembunyi. Raja yang dikawal dua jenderal merasa senang karena akan segera dilindungi dari benteng Juyong. Tapi sang jenderal melarang. Soalnya tempat paling aman sekarang adalah benteng Temu. Ya, benteng Temu paling aman. Soalnya jika Kaisar pergi, maka Kaisar akan disergap di perjalanan. Ini sangat berbahaya. Waduh, Kaisar jadi ragu dah untuk pergi ke benteng Juyong. Akan tetapi, ada Wang Zheng yang menyuruh Kaisar Ming untuk segera pergi dari sini. Benteng Juyong saat ini lebih aman daripada di sini. Saat ini pasukan nomaden sedang istirahat. Ini kesempatan bagus untuk berlari menuju benteng Juyong. Waduh, tolong yang mulia jangan ke sana. Di perjalanan pasti ada jebakan yang menanti. Kita utus saja prajurit pengintai untuk mengirim perintah kepada pasukan Juyong untuk segera datang kemari dan membantu kita di sini. Dasar bangke, ngomong apa kau ini ya? Aku adalah sarjana yang berpengetahuan luas. Kau sadar gak sih, dasar tulul-tulul? Ideku lebih relevan untuk kondisi saat ini, teriak Wang Zheng marah-marah.
Ya, sang jenderal kesal sekali. Ia tidak bisa melawan perintah dan Woke akhirnya rombongan Kaisar Ming menuju ke benteng Juyong. Mereka berjalan di tengah malam yang gelap dan ternyata benar pasukan nomaden telah menunggu rombongan Kaisar di bukit. Mereka sudah siap untuk melawan rombongan Kaisar. Melihat itu, Wang Zheng langsung memerintahkan pasukan untuk melindungi Kaisar. Jangan lupa lindungi diriku. Aku akan membayar 100 tel emas. Bajing loncat ke Wang Zheng. Dalam keadaan seperti ini, kau masih bertindak seperti itu. Ini semua idemu, jadi bertanggung jawablah. Wang Zheng tidak bisa berkutik. Ia malah mengambil sesuatu dari bajunya dan ternyata itu adalah 10 tel perak yang ia lemparkan. Akan tetapi, pok! Jir, uang tail peraknya malah dilempar ke muka Wang Zheng. Sang jenderal tidak mau menerima duit dari Wang Zheng. Wang Zheng terjatuh. Ia marah kepada dua jenderal yang menolak uangnya. Dasar tulul, ini semua karena perintahmu yang ngaco, ini semua karena contongmu yang gak guna. Dasar menteri tolol, kau ini selalu memikirkan dirimu sendiri, dasar pria ngondek. Wah, kampret, Wang Zheng kesal sekali. Dirinya yang menteri senior malah dicaci maki sama jenderal yang pangkatnya lebih rendah dari dirinya. Wasem, kalian kurang ajar, aku akan penggal kalian semua. Wah, kau bisa ngomong seperti itu jadi saat genting seperti ini. Ini adalah sabun kesayanganmu. Gara-gara sabun ini, kau malah membuat contong yang gak guna seperti ini. Makanlah bersama tubuhmu yang akan modar. Akan aku binasakan kau di sini. Wadidaw, malah mau dikill sama jenderalnya sendiri. Dan cerot, cerot, cerot. Wang Zheng dihajar menggunakan sabun dan akhirnya dua jenderal itu pun puas menghajar Wang Zheng sampai-sampai Wang Zheng jadi sekarat. Ya, di saat sekarat ia bisa melihat dua jenderal itu. Waduh, waduh, dan akhirnya ia pun menutup mata dan modar. Ia modar karena keserakahannya sendiri disumpel pakai sabun. Waduh, waduh, malahan. Dan Wokeda Sin pun berpindah. Di benteng Shenyang, ini adalah Jenderal Cao Li. Ia saat ini sedang shock berat, soalnya ia diperintahkan untuk kembali ke Beijing. Semua jenderal yang tersisa disuruh kembali dan mempertahankan ibu kota kekaisaran Ming. Kuampret, siapa yang memberi perintah? Yang memberi perintah adalah Menteri Peperangan Juan Qian. Saat ini beliau yang memimpin kekaisaran untuk sementara. Jir, Jenderal Chow kesal sekali. Ia tidak menyangka peperangan ini akan menjadi seperti ini. Kondisinya saat ini sangat kacau. Pasti politik dalam kekaisaran sedang carut marut. Wasem. Kemudian Jenderal Chow Li menemui Yuji dan juga Pak Yun Ah. Ternyata Pak Yun Ah ikutan sama Yuji ya. Ia menjadi asistennya Yuji. Jenderal Chow memberitahu Yuji kalau semua pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Chow akan kembali ke Beijing. Ia saat ini diperintahkan untuk kembali. Yuji dan pasukannya akan menjaga benteng Shenyang sendirian tanpa ada pasukan tambahan dari Kekaisaran Ming. Jadi mulai hari ini Jenderal Chow akan berangkat. Yuji yang mendengar perintah itu langsung curiga. Soalnya perintah itu begitu mendadak, pasti ada sesuatu di Kaisaran Ming. Ia pun bertanya kepada Jenderal Chow mengenai situasi yang saat ini sedang terjadi. Ada masalah apa sehingga Jenderal Chow kembali ke Beijing? Jenderal Chow tidak mau membahas itu, perintah Kaisar harus ditaati. Jangan bertanya apalagi membantah. Maaf Jenderal, aku bertanya bukan karena membantah. Aku di sini sebagai perwakilan Joseon yang menjadi komandan benteng Shenyang. Aku juga sebagai Pangeran Sun Jinyang dari Joseon. Aku berhak tahu situasi yang terjadi. Aku berjanji atas nama leluhur Joseon, aku akan merahasiakan informasi yang Anda berikan. Wah, mendengar ucapan itu, Jenderal Chow jadi percaya kalau Pangeran Yuji berhak mendapatkan informasi yang diberikan untuk pengantar pesan tadi. Dan ya, Jenderal Chow pun memberitahu kalau garda depan wilayah barat telah kalah total. Menteri Wang Zheng dan juga dua jenderal tinggi telah modar. Waduh, waduh, informasi itu membuat Yuji dan Pak Yon kaget. Gile, kenapa bisa kalah, cuk? Apalagi Jenderal Chow mengatakan kalau Kaisar Ming saat ini ditangkap oleh Isin Taishin. Ia juga dijadikan sandera perang
dan para orang nomaden itu meminta Beijing untuk menyerah, lalu menyerahkan semua kekuasaannya kepada bangsa nomaden. Saat ini semua jenderal dari timur dan selatan telah kembali, semuanya telah meninggalkan benteng-benteng mereka dan kembali ke Beijing. Dan sebagai jenderal utara, aku juga akan kembali mempertahankan Beijing. Jadi, mohon untuk dimengerti Pangeran Juji. Tapi Pak Yonah merasa kesulitan kalau mempertahankan benteng Shenyang dengan semua pasukan yang tersisa. Akan sulit bagi Pangeran Yuji untuk bertahan dari serangan bangsa nomaden. Aku tidak akan menarik kata-kataku lagi, Pak Tua. Intinya, aku cuma mau bertanya, kau mau mempertahankan benteng Shenyang atau tidak? Cuman itu jawabannya aku inginkan. Maaf, Jenderal, bertahan di benteng ini hanya akan menunggu kematian. Lebih baik kami maju ke utara untuk menghalangi pasukan nomaden sampai ke Joseon. Itu strategi yang lebih logis bagi kami. Tulul, para pasukan nomaden itu di luar nalar. Dua Jenderal Ming sudah binasa dengan puluhan ribu pasukannya. Bahkan 100.000 pasukan yang mengawal Kaisar telah KO. Kau meremehkan mereka, Joseon? Aku tidak meremehkan mereka, Jenderal. Aku hanya memikirkan strategi paling cocok untuk keadaan kita saat ini. Wah, malahan debat strategi. Waduh, waduh. Tapi, menurut sejarah yang dibaca oleh Yuji, Kaisar Ming memang akan kalah. Mereka akan tunduk di bawah kekuasaan Kubilai Khan. Namun, kenapa contoh yang diproduksi oleh Kaisar Ming tidak bekerja sama sekali? Apa bangsa nomaden telah mengatasi contoh yang telah ia buat? Waduh, waduh. Dan Wokeda debat selesai. Jenderal Chao Li kembali ke Beijing dan ia bodoh amat dengan pasukan Joseon. John Ah mengatakan kalau Joseon saat ini dibebas tugaskan di benteng Shenyang, namun Joseon diperintahkan untuk mempertahankan benteng Shenyang. Ya, bagaimanapun caranya harus dipertahankan. Mau maju ke depan kek, mau ngangkrem di benteng kek, yang penting benteng Shenyang tidak jatuh ke tangan musuh. Tapi Pak John Ah benar-benar bingung kenapa dua jenderal dengan puluhan ribu prajurit bisa kalah melawan bangsa nomaden hanya dengan 40.000 prajuritnya. Apalagi 100.000 pasukan Kaisar Ming juga kalah. Ini aneh sekali. John Ah merasa bangsa nomaden telah berkembang pesat dan semakin kuat. Kita harus hati-hati, Pangeran. Kemudian di saat berjalan, Yuji melihat ada pasukan Ming yang mencoba menembak. Yuji yang melihat itu langsung kaget. Ia meminta contong itu dan ia mau melihat contong buatan Kaisar Ming. Dan setelah dilihat, lah, berat amat. Larasnya tidak presisi, alurnya banyak yang pecah, pelatuknya juga terlalu longgar. Ini malah dibuat asal-asalan banget. Dan ternyata semua contongnya sama saja. Ya, contong buatan Kaisar Ming bener-bener seperti ini semua. Aneh sekali kenapa nggak ada yang bener ini. Nggak ada. Lah, prajurit Ming juga jadi bingung. Perasaan bentuknya sama dengan miliknya Joseon. Tapi si prajurit menjelaskan kalau dirinya belum menguasai cara menembak dengan contong. Ini pertama kalinya dirinya memegang contong ini. Jir, tulul. Yuji kaget. Pasukan yang dihadapkan dengan peperangan malah baru memegang contong. Ini terlalu gile. Ya gimana lagi, bubuk misiu katanya mahal, jadi para pasukan Ming tidak diizinkan untuk berlatih, hanya digunakan untuk perang doang. Apa-apaan ini cuk, masa nggak ada latihan menembak, lah terus gunanya sasaran itu untuk apa? Tulul banget dada. Padahal Yuji saat melatih pasukan resimen, ia tidak pernah memikirkan bubuk misiu, ia juga tidak memikirkan biaya apapun. Intinya, latihan harus dipenuhi logistiknya. Masa ini sekelas kekaisaran Ming malah ngirit-ngirit. Pasti ada korupsi nih. Dasar buangke. Udah bikinnya asal-asalan, malah jarang latihan. Ini kekaisaran Ming serius nggak sih ngajak perang bangsa nomaden? Rasanya ini terlalu dini dalam melakukan peperangan. Dan oke, kita tinggalkan dulu si Yuji di benteng Shenyang. Kita langsung meluncur menuju Kubilai Khan. Saat ini Kubilai sedang diberi laporan kalau pasukan Ming telah kembali ke Beijing. Benteng Shenyang telah kehilangan pasukan utamanya. Tapi ada yang aneh dengan pergerakan pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Yuji. Mereka malah keluar benteng dan mereka pergi ke utara. Lah, Kubilai bingung.
Itu ngapain Pangeran Yuji mau mendekati markas Kubilai? Apa mau menyerang secara terang-terangan? Dan ini dia orang yang melapor, ini namanya adalah Maunahai. Ia adalah adik kandung dari Ishin Taishin. Ia saat ini bertugas sebagai wakil dari Kubilai Khan, yang mana ia memimpin pasukan nomaden utara untuk menyerang Joseon. Kemudian ada prajurit yang melapor kalau Kekaisaran Ming saat ini sudah kalah telak. Kaisar Ming telah ditangkap dan semua jenderal telah berkumpul di kota Beijing. Kemenangan besar telah diperoleh oleh ketua Ishin Taishin. Wah, mantap! Mauna senang sekali. Kakaknya berhasil mengalahkan garda depan pasukan Ming, menangkap kaisar lagi. Gile, tinggal menjatuhkan ibu kota Beijing aja ini. Setelah itu, kekaisaran Ming akan jatuh runtuh. Tapi prajurit juga melapor kalau saat ini pasukan Joseon telah berada di Kwangsun Pass. Itu pos wilayah perbukitan yang dekat dengan markas ini. Jika dibiarkan, pasukan Joseon bakal menyerang markas pertahanan ini. Wah, menarik. Kubilai menilai kalau Pangeran Yuji bukan komandan sembarangan. Ia meninggalkan benteng Senya untuk memancing pasukan nomaden untuk menyerang dirinya. Ini keberanian yang patut diuji coba. Tapi Maunahai merasa Pangeran Yuji adalah komandan yang tolol. Masa pasukan utama pergi dan ia tidak ikut pergi? Kan tolol ya. Namun karena ketololnya itu, aku akan membasmi mereka semua. Kebetulan kudaku ini sudah disiapkan. Ya, itu adalah kuda terbaik yang diberikan kakak Taishin kepadaku. Aku akan menghancurkan mereka dengan kudaku itu. Dan oke lah, ditinggal dulu, langsung pindahin ke wilayah Kwangsun, di mana markas Joseon dibuat. Di situ sudah ada Kubilai dan Mauna. Mereka mulai mengamati wilayah yang ditempati oleh pasukan Joseon. Ada yang aneh dengan tempat itu. Kubilai menyadari sesuatu yang mencurigakan. Ia harus hati-hati dalam menyerang Joseon kali ini. Lokasinya ada di bawah. Posisi penyerangan akan dilakukan dari bawah bukit. Kita tidak akan menyerang dari samping atau belakang karena tempat itu dikelilingi oleh bukit yang terjal. Sepertinya kau terlalu perhitungan ketua Kubilai, walaupun dari bawah. Aku rasa dengan kuda kita, pasukan kita bisa mencapai markas Joseon dengan mudah. Aku akan memimpin pasukan penyerangan ketua Kubilai, akan aku hancurkan Joseon sekarang juga. Semangat yang bagus anak muda, aku suka semangatmu itu. Ayo terjang strategi Joseon ini. Aku sudah berkali-kali menghadapi strategi seperti ini. Kita hanya butuh kecepatan dan kekuatan untuk menahan serangan dari atas. Kung, berikan aba-aba penyerangan kepada semua pasukan. Siap ketua, dan oke. Kung pun menarik busurnya dan ia bersiap untuk melepas anak panahnya. Dan Shin berpindah ke tempat Yuji. Yuji ternyata sudah bersiap di atas bukit Kwangsun. Ia diberi busur panah Seng En oleh prajuritnya. Ini dia pangeran, busur kebangsaan Joseon Seng En. Dan oke, busurnya besar banget, gile. Dan ya, kita akan standby di sini. Atur posisi kalian semua di atas bukit. Perhatikan apa yang kalian lihat di bawah. Jangan getar, ikuti instruksi para kapten. Siap bos. Dan oke, ini dia posisi Yuji. Ia sudah berdiri di atas bukit. Ia sedang menunggu kedatangan dari pasukan nomaden. Bersiaplah kalian semua, perang akan dimulai. Tapi bersambung. Waduh, dah malah bersambung. Dah ada. Mau perang malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton saya Wibu. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Oke bos, terima kasih. Salam cus.